Assalamualaikum sahabat hikmah. Selamat datang kembali di channel yang semoga setiap kisahnya bisa membawa hikmah dan keberkahan. Duhai sahabat hikmah, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas perihal 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Duhai sahabat hikmah, kita semua pasti menyadari perjalanan detik demi detik hidup di dunia ini bukan membuat kita semakin jauh dari kematian, namun justru mendekatkan kita kepada pertanggungjawaban atas semua perbuatan semasa hidup di dunia. Sekencang apapun kita berlari, garis finishnya tetaplah kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, takut atau berani, tetaplah kematian sebagai garis finish terakhir dalam perjalanan hidup ini. Maka dari itu sahabat hikmah, alangkah baiknya jikalau kita mempersiapkan bekal menuju hari kepastian itu sejak sekarang. Tanpa nanti, tanpa tapi, selagi Allah masih kasih kesempatan maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya peluang. Dengan beramal soleh seperti bersedekah, berzikir, bersolawat, baca Quran, dan tak lupa pula yang paling utama adalah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sungguh tidak lain hanya itulah yang dapat menolong kita di kehidupan setelah kematian. Semoga detik demi detik yang tersisa ini membuat kita tersadar bukan semakin keblinger akan dunia yang fana ini. Karena pastinya kalau kita berbicara tentang cinta dunia, cinta kepada sesama manusia, maka sudah pasti kalau bukan kita yang meninggalkan pasti kita yang ditinggalkan. Tapi jika yang kita cinta adalah Zat Sang Maha Cinta yakni Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkan kita, akan selalu ada bersama kita. Sampai pada ujung di mana kita akan berpulang menghadap kepadanya. Baiklah, langsung saja kita membahas detail 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Semoga kita yang menjadi salah satu di antara ketujuh golongan berikut ini. Golongan yang pertama yakni golongan orang-orang yang gemar bersedekah. Duhai sahabat hikmah, kita semua mengetahui pentingnya beramal soleh, terutama berbagi kepada sesama. Sedekah merupakan bentuk kepedulian sesama mukmin untuk saling membantu. Sedekah juga membuktikan adanya kebesaran hati sehingga orang yang gemar bersedekah selalu ingin berbagi kepada sesama. Ini adalah akhlak yang sangat dimuliakan Allah. Sungguh orang yang gemar bersedekah tidak akan jatuh miskin. Malah justru Allah mengangkat derajat manusia yang memiliki hati mulia seperti ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Adapun jaminan Allah menaungi orang yang gemar bersedekah terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang artinya, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan. Golongan yang kedua yakni pemimpin yang adil. Duhai sahabat hikmah, kita semua pasti tahu kalau berbicara soal pemimpin, pastinya berurusan dengan daerah maupun negara. Dalam hal ini, orang yang memiliki kekuasaan besar, seperti raja, presiden, atau lainnya. Para pemimpin ini haruslah menjadi seorang yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah. Para pemimpin haruslah meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakan amanah yang telah Allah dan rakyat percayakan kepada mereka. Bukan malah tajam ke bawah namun sangat tumpul ke atas. Hal ini diterangkan dalam surat Sad ayat 26 yang artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Golongan yang ketiga adalah golongan umat muslim yang hidup untuk beribadah kepada Allah. Duhai sahabat hikmah, perlu kita ketahui bahwa mereka yang menjalani hidup seperti itu pasti ingin selalu berbuat baik di setiap kesempatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang seperti ini sehingga Allah melindunginya dari perbuatan sia-sia. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka,
dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Golongan yang keempat yakni golongan orang-orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nah, golongan ini adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya, barang siapa yang selalu memasukinya, sholat 5 waktu berjamaah, berdiam diri, merenungi kebesaran Allah berarti ia telah bertamu kepada Allah. Hal ini diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Golongan yang kelima yaitu orang yang saling mencintai karena Allah. Duhai sahabat hikmah, perlu kita semua ketahui bahwa Allah sangat mencintai golongan ini. Yang dimaksud dari saling mencintai karena Allah yaitu saling mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari keburukan. Golongan sejenis ini akan selalu berkasih sayang dengan cara mengingatkan satu sama lain. Mengajak dekat kepada surga dan jauh dari neraka. Seperti sepasang suami istri yang di dalam pernikahannya memperbanyak ibadah kepada Allah. Begitu juga dengan persahabatan yang berjalan di jalan Allah. Mereka bersahabat seringnya pergi majelis bersama, belajar, mengaji, beramal soleh dan masih banyak lagi. Bukan justru persahabatan yang menjerumuskan kepada kenikmatan duniawi sesaat yang hanya mengajak happy-happy, seperti pesta minum minuman keras, menghambur-hamburkan uang, berjalan ke sana kemari tanpa ada ikatan berkasih sayang karena Allah. Hal ini justru malah membuat persahabatan mereka menjadi sia-sia, hanya sebatas dunia saja. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, kamar-kamarnya di surga nanti terlihat seperti bintang yang muncul dari timur atau bintang barat yang berpijar. Lalu ada yang bertanya, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Golongan yang keenam yaitu golongan yang gemar berzikir. Duhai sahabat hikmah, sebagai manusia ciptaan Allah, tentu kita tak pernah luput dari kesalahan. Baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar. Mungkin jika dihitung dosa kita bagai debu yang mustahil untuk dihitung, melimpah ruah dan jelas akan terus bertambah sepanjang hayat di badan. Maka dengan bertaubat nasuha insya Allah akan memaafkan dan menghapus dosa kita. Bertaubat bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan berzikir kepada Allah. Zikir berasal dari kata Arab yang berarti mengingat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu, ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Golongan yang ketujuh yakni golongan laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan. Lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Duhai sahabat hikmah, golongan terakhir ini, mungkin dalam kehidupan nyata lebih banyak perempuan yang diajak untuk berzina oleh laki-laki. Sebaliknya, justru Allah akan mengangkat derajat mereka laki-laki yang menolak berzina pada hari perhitungan kelak. Hal ini diterangkan dalam surat An-Naziat ayat 40 dan 41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah itu tadi ketujuh golongan yang Allah naungi di hari kiamat kelak. Pengharapannya semoga kita termasuk dari salah satu golongan yang Allah naungi, yang Allah lindungi, yang Allah berikan kasih dan sayangnya sampai hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat hikmah. Sampai di sini dulu kisah hikmah kali ini. Sampai bertemu pada kisah hikmah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.